Halo, bergabung kembali dengan channel berfisika.com, channel yang akan membahas tuntas tentang segala hal di dalam fisika dasar. Oke, teman-teman, kita lanjutkan tentang osilasinya ya. Oke, ini tentang video ini saya akan membahas representasi matematisnya ya, dalam gerak harmonik sederhana. Oke, kita udah tahu bahwa gerak harmonik sederhana itu gerakan yang periodik ya, jadi dia bolak-balik gitu dalam periode tertentu ya, secara teratur, dan biasanya yang contohnya adalah sebuah pegas yang dikaitkan dengan massa ya. Yang saya berikan contohnya ini tentang sumbu X ya, berubahnya terhadap X. Nanti di lain kesempatan saya akan coba bagaimana kalau pegasnya digantung gitu ya, jadi sumbu vertikal yang berosilasinya. Sebenarnya sama aja teman-teman, tidak ada perbedaan, intinya sama ya, cuman ini lebih memudahkan saja. Jadi saya beri contoh tentang yang sumbu X ya. Oke, jadi bermassa M ini. Nah, kita tahu kalau kita tarik ke kanan ya, si bendanya perpindahannya, berarti nanti ada sebuah gaya pemulih ya, yang arahnya selalu melawan perpindahan. Ini adalah gaya pemulih. Ini F pemulih. F pemulih itu adalah artinya gaya yang selalu memulihkan keadaan keadaan akhirnya menuju ke posisi awalnya. Itu maksudnya gaya pemulih ya. Nah, ini tidak lain adalah gaya yang diakibatkan oleh pegas ya. F sama dengan apa teman-teman? F pegasnya minus Kx. Nah, ini merupakan negatif, artinya berlawanan ya. Kemudian F itu kita tahu bahwa massa dikali percepatan ya. M kali A sama dengan min Kx. Nah, kemudian kita ingin mencari hubungan A dengan X. Nah, berarti saya pindah ruaskan jadi A K per M sama dengan X. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, kita lanjutkan ke sebelah sini. Kita lanjutkan terhadap hubungan matematisnya. Gimana teman-teman? Percepatan itu adalah turunan kedua, teman-teman. Masih ingat kan? Kalau V adalah dx per dt. Nah, gitu kan. Nah, kalau A itu tidak lain adalah turunan dari kecepatan. Atau tidak lain, saya tulisnya turunan dari V itu kan dx per dt. dx per dt. Nah, ini tidak lain adalah turunan kedua, teman-teman. Turunan kedua dari x-nya gitu ya. A-nya. Oke. Nah, kemudian saya tuliskan berarti turunan kedua ini tidak lain adalah sama dengan ini kan percepatan. Turunan percepatan di sini ada ini nilainya. Min K per M. Min K per M dikali X. Seperti ini. Nah, di video sebelumnya kita udah pahami bahwa percepatan itu adalah turunan kedua dan kita sudah mengetahui fungsinya, teman-teman. Jadi kalau misalkan xt-nya adalah ini kan udah kita bahas ya, nggak apa-apa. Ini hanya untuk ini lagi. Xt-nya apa teman-teman? A cos omega t ditambah fasa gitu kan. Kemudian v-nya vt-nya adalah minusnya, minus wa sin omega t ditambah fasa. Nah, kemudian ini yang kita cari percepatan ini. Percepatannya adalah minus w kuadrat a cos ya, cos omega t ditambah fasa. Nah, si a cos ini ini tidak lain adalah fungsi posisi, teman-teman. Jadi saya akan ganti lagi menjadi min omega kuadrat fungsi dari x, t. Fungsi dari x. Nah, coba kita lihat. A-nya adalah minus dari sebuah fungsi x. Ya, hubungan dengan x. Nih, mirip dengan ini. Atau ini juga mirip, sama. Oh, berarti yang depannya x itu adalah, nah sama, berarti yang depannya x itu konstanta, suatu nilai, maaf. W kuadratnya, berarti omega kuadratnya adalah benda ini. K per M, teman-teman. Oke, berarti kita tahu omeganya adalah dia akar ya, akar dari K per M. Nah, ini teman-teman. Jadi kecepatan sudutnya adalah akar K per M. Oke, kemudian kita bisa cari lagi hubungan omega itu adalah 2pi per T. Nah, seperti ini, akar K per M. Nah, kita ingin mencari T-nya. Nah, berarti periodenya adalah ini pindah ini ke sana, yang tetap 2pi, tapi yang ini dibalik ke sana, muter ya. Jadi akar M per K diputar ya. Nah, gitu.
Nah, udah dapat F-nya ya sama, nanti F-nya kita cari. Gampang ya, seperti ya. Nanti teman-teman cari. Nah, kemudian kita akan mencari sebuah fungsi, teman-teman ya. Karena ini yang sebelah kiri ini adalah sebuah diferensial order kedua. Ini namanya diferensial. Diferensial order 2. Ya, order 2. Di kalkulus nanti teman-teman belajar bagaimana pemecahan untuk solusi persamaan seperti ini, ya. Nah, ini tidak lain, ini udah dikasih tahu bahwa nilainya itu hasilnya bakal berhubungan dengan X dan dikali sebuah konstanta, itu hasilnya. Namun kita bentuknya nggak tahu. Oh, ini pakai analoginya teman-teman. Fungsi apa yang jika diturunkan 2 kali dia kembali lagi ke fungsinya dirinya sendiri. Nah, ini tidak lain adalah tentang sinusoidal. Ya. Jadi fungsi yang diturunkan 2 kali kembali lagi ke asalnya, itu namanya solusi dari fungsi trigonometri. Nah, kita solusinya karena ini awalnya dengan cos, berarti seperti itu kira-kira cos teman-teman yang kita pilih. Jadi solusi dari persamaan diferensial ini tidak lain adalah A cos omega t ditambah fasa. Seperti ini teman-teman. Nah, gitu. Ya, jadi udah kebukti bahwa solusinya adalah seperti ini, solusi persamaan diferensialnya. Sedangkan yang kita lakukan tentang metode grafik itu ini sama dengan yang kita lakukan di sini, penurunan matematis. Oke, seperti itu teman-teman ya. Representasi matematis untuk gerak harmonik sederhana. Nah, paling saya sedikit menyinggung tentang pergeseran grafik teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada pergeseran grafik seperti ini, misalkan A cos omega t. Nah, awalnya kan omega t aja. Nah, berarti grafiknya kayak gimana? Grafiknya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tidak ada fasanya, tidak ada fasa awal. Tapi kalau teman-teman ingin menggeser kurvanya menjadi misalkan A cos omega t, misalkan ditambah fasa pi per 2. Nah, berarti teman-teman harus menggeser kurvanya ke kiri sebesar pi per 2. Jadi ini geser kiri. Ingat ya, geser ke kiri. Lawannya. Nah, kalau ini minus, berarti gesernya ke kanan. Itu triknya ya. Ini hanya informasi saja. Berarti kalau fungsi yang ini kita geser sejauh pi per 2. Ini kan pi per 2 segini. Berarti kita tarik ke sana. Berarti kira-kira mulainya dari sini. Nah, gitu. Untuk yang ini. Nah, ini mulainya dari sini. Nah, dari sini. Oke. Mungkin itu saja. Agak cukup singkat sih, nggak apa-apa. Untuk kedepannya kita akan mencoba menjelaskan bagaimana hubungan tentang energi dari osilasi yang harmonik sederhana. Jadi gerak harmonik sederhana itu bisa dikatakan benda dikatakan bergerak harmonik sederhana kalau benda itu dia nilainya seperti ini, suatu konstanta dikali x. Nah, ini hubungannya seperti ini. Jadi kalau dia mempunyai sebuah persamaan kecepatan dengan posisinya linear sebanding ya, namun dia berlawan arah, nah itu berlaku gerakan harmonik ya. Seperti itu teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang masih kebingungan ya soal tutorial 9, 8 fisika dasar BA juga matematika tutorial 4, tutorial 5 udah tim selesaikan ya, PDF-nya full lengkap dan teman-teman bebas berkonsultasi. Begitupun untuk menghadapi UTS 2 maupun UAS ya di bulan Januari ataupun di bulan Desember ini, yuk segera gabung dengan MESE karena karena kita fasilitasnya sangat lengkap ya. Jadi tidak ada batasan waktu untuk kapan belajarnya, teman-teman benar-benar fleksibel. Tutor kita banyak yang cerdas-cerdas dan IPK-nya 4, TPP-nya ada teman-teman. Terus pengenalan komputer jika teman-teman yang bingung boleh, atau mata kuliah di jurusannya di fakultasnya silahkan. Jadi sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa. Salam berfisika. Dadah.